Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil ba'd. Kita lanjutkan membahas kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Al-Allamah Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizallahu taala. Kita masih membahas bab yang berkaitan tentang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melindungi tauhid dan juga menutup rapat-rapat pintu yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Maka barakallahu fikum, didatangkan di sini riwayat an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taj'alu buyutakum qubura, janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian itu sebagai atau seperti kuburan. Ya, nanti dijelaskan maksudnya gimana sih rumah itu dijadikan seperti kuburan. Wala taj'alu qabri 'idan, dan juga jangan kalian jadikan kuburanku 'id. Wa sallu 'alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum, dan salatlah, berselawatlah kepadaku, maka sesungguhnya selawat kalian akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Nah, ini juga salah satu riwayat yang dijadikan dalil oleh para pelaku bid'ah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar ucapan kita. Ya. Padahal maknanya tidak demikian. Selawat kepada Nabi, ya, itu kan doa, mendoakan, kan gitu. Maksudnya doa tersebut sampai kepada Nabi. Bukan berarti apa? Nabi dengar selawat kita. Bukan. Rawahu Abu Daud bisnadin hasanin wa ruwatuhu thiqatun. Diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad yang hasan dan perawinya thiqah. La taj'alu buyutakum qubura la tu'attiluha min salatin nafilah wa du'ai wal qiraati fatakuna bimanzilatil kubur. Jadi maksud jangan kita jadikan rumah seperti kuburan adalah la tu'attiluha min salatin nafilah, yaitu jangan kalian membiarkan rumah-rumah tersebut kosong dari salat sunnah, ya. Makanya salat sunnah itu disunnahkan dikerjakan di rumah. Wa du'a, berdoa, ya, dalam rumah itu harus penuh dengan doa. Wal qiraati, baca Al-Qur'an. Fatakuna bimanzilatil kubur, sehingga rumah tersebut berada pada posisi kuburan. Maksudnya apa? Kuburan ini tidak layak dikerjakan ibadah padanya. Salat sunnah, baca Al-Qur'an, atau berdoa tidak layak. Nah, ini berarti kebalikannya. Jadi kalau misalkan ada orang mengerjakan ibadah ini di kuburan, nah, harusnya apa? Minimalnya dia kerjakan di rumah. Kalau misalkan nggak bisa di masjid. Wala taj'alu qabri 'idan, dan janganlah kalian menjadikan kuburanku 'id. Al-'id ma ya'tadu maji'uhu wa qasduhu, adalah sesuatu yang menjadi terbiasa didatangi dan dituju. Itu namanya 'id. Ada ya'udu, maknanya kembali, menjenguk. Jadi sesuatu yang terbiasa dilakukan itu namanya 'id. Min zamanin wa makanin, berupa zaman, waktu, ya, seperti Idul Fitri, Idul Adha, terulang. Wa makanin, atau tempat, ya. Ay la tattakhidhu qabri mahalla ijtima'i, artinya apa? Janganlah kalian menjadikan kuburanku tempat untuk berkumpul. Duduk situ, duduk. Ikut ngaji. Jadi jangan kalian jadikan kuburanku itu seperti apa? Untuk berkumpul, tempat berkumpul. Turaddiduna ilaihi, bulak-balik datang kepadanya.
wa ta'tadunahu lis-salati wa du'ai wa ghairi dzalik, dan kalian biasakan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk salat, doa dan yang lainnya, enggak boleh. Ya. Nah, ini menjadikan apa? Menjadikan kuburan Nabi sebagai atau seperti Id, atau menjadi Id. Jadi tatkala seseorang melakukan ibadah dengan terbiasa di kuburan, yang pertama menjadikan kuburan sebagai masjid, yang kedua menjadikan kuburan sebagai Id, ya. Fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum, maka sesungguhnya selawat kalian sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Ai ma yanali minkum minas shalah. Jadi apa yang yanali, aku dapati dari kalian berupa salawat. Yahsulu ma'a qurbikum wa bu'dikum min qabri, yang akan terjadi bersamaan dekatnya kalian atau jauhnya kalian dari kuburanku. Paham di sini? Jadi walaupun kita di sini, kita bersalawat kepada Nabi, sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Walaupun kita misalkan dekat dengan kuburan Nabi, kita di Madinah, sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fala hajata bikum ilal maji'i ilaih, maka tidak butuh untuk kalian datang secara langsung. Ya. Wa taraddudi alaih, apalagi bolak-balik. Paham di sini ya? Wal al-ma'na lijmali lil hadis, makna secara global untuk hadis ini adalah Naha sallallahu alaihi wasallam an ta'tilil buyuti min salatin nafilah fiha. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang membiarkan rumah-rumah itu dari salat nafilah, ya, tidak dikerjakan padanya salat nafilah, wa du'ai wa qiraatil qur'ani, berdoa dan membaca Al-Qur'an, fatakuna bi manzilatil kubur, maka jadilah kedudukannya seperti kuburan. Li'anna nahya 'anis salati 'indal kubur, dikarenakan larangan dari salat di sisi kuburan adalah qad taqarrara 'indahum fanahahum ay yaj'alu buyutahum kadzalik. Ya. Jadi dikarenakan larangan salat di sisi kuburan, qad taqarrara 'indahum, maka telah tetap di sisi mereka. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang mereka menjadikan apa? Buyutahum, rumah-rumah mereka seperti kuburan, yaitu tidak ada salat. Wa naha an tikrari ziyarati qabrihi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari mengulang berziarah ke kuburannya. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang. Jadi makna idan, janganlah kalian menjadikan kuburanku seperti id. Maksudnya apa? Bolak-balik datang kepada Nabi untuk beribadah padanya. Nah, enggak boleh. Ya. Tapi kalau misalkan kita ke Madinah, ke Mekah untuk umrah sekalian, misalkan kuburan Nabi, nah ini bukan hal yang diniatkan di awal, bukan prioritas awal. Prioritas awal adalah untuk beribadah di Masjidil Haram. Wal ijtima'u indah, dan berkumpul di sisi kuburan Nabi ala wajhin mu'tadin, ya, dengan bentuk kebiasaan. Li ajli doa, apalagi niatnya untuk berdoa, wa taqarrubi, dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lianna dzalika wasilatun ila syirki, dikarenakan yang demikian itu adalah wasilah yang mengantarkan kepada kesyirikan. Wa amara bil iktifai an dzalika bi kathrati sholati wassalami alaihi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mencukupi yang dari demikian itu dengan cara memperbanyak selawat dan salam. Jadi kalau misalkan ya kangen dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan caranya kita bolak-balik ke kuburannya, bukan. Cukup dengan berselawat dan salam kepadanya, mendoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan selawat dan salam. Fi ayyi makanin minal ard, dimanapun tempatnya dari bumi. Lianna dzalika yablughu minal qaribi wal ba'id ala haddin sawa'in, dikarenakan yang demikian itu sampai kepada Nabi dari yang dekat dan yang jauh dengan sisi yang sama, mau dekat mau jauh sama, langsung nyampe. Enggak ada yang jauh berarti nyampenya nanti 2 hari kemudian, kalau yang dekat ya nyampenya sejam kemudian, bukan ya. Kalau itu apa?
Mamang JNT, ya enggak? Wala hajata ila intiyabi qabrihi. Maka tidak butuh ya kepada ya bolak-balik ke kuburannya ya. Taib. Munasabatul hadis lil bab. Kecocokan hadis untuk bab tiap ini. Maknanya qasoda ya, intaba yantabi qasoda ila intiyabi qabrihi. Yaitu menuju bermaksud kepada kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi antum lihat ya, perhatikan di sini. Luar biasa ya. Jadi sesuatu yang dilarang justru dilakukan. Sesuatu yang diperintahkan justru ditinggalkan. Paham di sini? Ya, luar biasa ya. Munasabatul hadis lil babi. Kecocokan hadis ini untuk bab adalah anna fihi hasman limadati syirki. Bahwasanya pada bab ini terdapat hasman, larangan dari unsur kesyirikan. Jadi perihal apapun perkara yang bisa menimbulkan kesyirikan itu dilarang. Wasaddan lituruqi al-musilati ilaih, dan juga menutup celah jalan yang mengantarkan kepada kesyirikan. Jalan yang mengantarkan kepada kesyirikan dihukumi sebagai hukum apa? Barakallahu fikum Faiz. Apa hukumnya? Perkara yang mengantarkan kepada syirik besar, apa hukumnya? Hah? Berdiri. Apa hukumnya? Faza. Perkara-perkara yang bisa mengantarkan pada syirik besar dihukumi sebagai dosa besar. Apa? Rifki. Apa Wan? Syirik kecil. Ya, syirik kecil termasuk dosa besar ya. Haitsu, ya, tapi dosa yang paling besar. Haitsu afada annal qubur la yusalla indaha, di mana bahwasanya memberikan faidah bahwa kuburan itu tidak boleh disolati di sisinya, enggak boleh. Wa naha an ijtima'i inda qabrihi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari berkumpul-kumpul di kuburannya. Jadi kalau kuburan Nabi enggak boleh kita berkumpul-kumpul. Ya, dibiasakan diziarahi bolak-balik sengaja, apalagi selain kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa'tiyadil maji'i ilaih, dan terbiasa mendatanginya. Lianna dzalika mimma yuwassilu ila syirki. Dikarenakan yang demikian itu termasuk perkara yang bisa mengantarkan kepada syirik. Nah, ini sebab dilarangnya. Ma yustafadu minal hadis, yang bisa diambil dari faedah dari hadis ini adalah saddut turuqil mufdiyati ila syirki minas salati 'indal qubur wal ghuluwi fi qabrihi sallallahu alaihi wasallam. Menutup jalan yang mengantarkan kepada kesyirikan, ya, berupa salat di kuburan Nabi atau di kuburan atau gulu terhadap kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak boleh, ya. Tanahnya dikantongin, diusap-usap, dicium-cium, tolabul barokah, ngalap berkah misalkan. Bi ayya ja'ala mahalla ijtima'in wartiyadin tarattabu lahu ziyaratun mahsusatun, dengan dia menjadikan sebagai tempat ijtima', perkumpulan, ya, berkumpul sambil baca apa? Takbir, ya. Mana contohnya, Dede? Takbirnya alul bidah, atau barakallahu fikum zikirnya ahlul bidah. Sambil geleng-geleng, ya kan? Sambil geleng-geleng, kadang sambil musikan, marawis, ya. Coba gimana contohnya, Zainu? Alul bidah itu kalau zikiran, tahlil
Tahlilannya gimana tahlilannya? La ilaha. Sambil geleng-geleng. Nah, itulah. Taib. Nah, dia berkumpul untuk begitu melakukan yang demikian. Wartiyadin, dan bulak-balik, ya. Tarattabu lahu ziyaratun maksusatun. Terdapat padanya ziarah yang dikhususkan, enggak boleh. Ya. Ats-tsaniyah masyru'iyatus salatu wassalami alaihi fi jami' anha'il ardi. Disyariatkan untuk bersalawat serta salam pada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada seluruh tempat dari muka bumi ini, penjuru tempat dari muka bumi ini. Ya, diperintahkannya untuk bersalawat, memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, di seluruh tempat kecuali tempat-tempat yang memang dilarang untuk dilakukan ibadah, ya. Seperti misalkan dalam kondisi buang hajat di WC misalkan, dan seterusnya. Ats-tsalisah, yang ketiga, annahu la maziyata lil qurbi min qabri sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya tidak ada kebagusan, ya, tidak ada ciri khas dekatnya dengan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama aja, dengan yang dekat dan yang jauh sama-sama, ya sama-sama aja. Ya sama-sama aja, enggak ada keutamaan masing-masing, enggak ada. Ar-rabi'ah al-man'u minas safari li ziyarati qabrihi sallallahu alaihi wasallam. Dilarang dari safar dalam rangka berziarah di kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak boleh, ya. Kalau misalnya orang mau ke Saudi, ditanya, "Ngapain ke Saudi?" "Mau ziarah kuburan Nabi." Enggak boleh. Ya. Karena memang itu ziarah yang diniatkan. Enggak boleh saddu rihal, ya, saddu rihal atau syaddu rihal. Enggak boleh kita mengikat perbekalan untuk untuk berziarah ke kuburan, enggak boleh. Taib. Al-khamisah himayatuhu sallallahu alaihi wasallam janaba at-tauhidi, penjagaan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap sisi tauhid. Wa an Ali bin Al-Husain, dari Ali bin Husain, annahu ra'a rajulan yaji'u ila furjatin, bahwa beliau melihat seorang lelaki datang ke furjah, yaitu ada celah atau misalkan bisa kita katakan semisal terowongan misalkan, ya pokoknya furjah lah, lobang ya. Kanat 'inda qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala itu ada di sisi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayadkhul, kemudian dia masuk fiha, pada furjah tersebut. Fayad'u, kemudian dia berdoa di situ. Fanahahu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Ali bin Husain melarangnya. Wa qala ala uhadditsukum hadisan, maukah aku sampaikan kepadamu hadis, sami'tuhu min abi an jaddi an Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang aku dengar dari bapakku, kakekku dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. La tattakhidu qabri 'idan wala buyutakum kuburan fa inna taslimakum yablughuni aynama aw haitsuma kuntum, rawahul fil mukhtar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian menjadikan kuburanku id, dan janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan, ya. Maka sesungguhnya salamnya kalian itu sampai kepadaku dimanapun kalian berada, rawahu fil mukhtar. Tapi ini bukan dalil bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar ucapan kita yang masih hidup, ya, enggak. Tarjamatu Ali bin Al-Husain. Tarjama Ali bin Husain huwa Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abi Talib al-ma'ruf bi Zainul Abidin, afdalu tabi'in, afdalnya tabi'in. Mata sanata 93, wafat pada tahun 93 Hijriah. Ya, Ali bin Husain bin Ali. Ya, ini anaknya Al-Husain, ya. Husain bin Ali. Namanya juga Ali, luar biasa, ya. Memang orang Arab kadang bahkan anaknya pun namanya sama dengan nama bapaknya. Itu orang Arab, ya. Furjah ay futhah fil jidar. Jadi ada lubang di tembok. Al-Mukhtarah ismu kitabin, nama kitab, yashtamilu 'alal ahaditsil jayyad atau jiyadi, yang mencakup hadis-hadis yang bagus, az-zaidah,
yang tambahan ala sahihaini, merupakan tambahan ala sahihaini. Maksudnya apa? Tidak ada di dalam sahihaini. Li muallifihi Diyauddin, milik muallifnya yaitu Diyauddin Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Maqdisi Al-Hanbali rahimallahu taala. Munasabatul hadis lil bab, kecocokan hadis ini untuk bab adalah anna fihi nahyu atau nahya an qasdi qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam li ajli du'a indah. Terdapat di dalam bab ini larangan dari menuju kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rangka berdoa di sisinya. Enggak boleh. Ya. Kalau misalkan berdoanya kepada Allah dengan keyakinan wasilah atau syafaah, ini enggak boleh, apalagi berdoa langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kekufuran. Fa ghairuhu minal quburi min babi aula. Maka yang selainnya dari kuburan-kuburan ini lebih utama. Jadi kalau kuburan Nabi nggak boleh kita tuju dalam rangka berdoa padanya, sengaja kita melakukan ibadah padanya, apalagi kuburan selain kuburan Nabi. Lianna dzalika naw'un min ittikhadhi 'idan, dikarenakan itu salah satu jenis dari menjadikan kuburan Nabi sebagai id, wa huwa wasilatun ila syirki, dan itu wasilah yang mengantarkan kepada kesyirikan. Ma yustafadu minal hadis, yang bisa diambil faidah dari hadis ini adalah an-nahyu 'anid du'a, larangan dari berdoa inda qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sisi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Larangan. Walaupun diniatkan untuk Allah, kepada Allah, dilarang. Ya wajar, makanya diusir ya orang-orang Indonesia yang suka zikiran di sisi kuburan Nabi, ya, atau misalkan berdoa di kuburan Nabi. Himayatan li himaat tauhid. Apa sih tujuannya? Sebagai bentuk menjaga, ya, sebagai penjagaan terhadap tauhid. Itu penting, ya, luar biasa. Jadi luar biasa yang dilakukan oleh tentara-tentara Saudi itu, mengusir orang-orang yang melakukan ibadah di sisi kuburan Nabi dengan memang tujuannya demikian. Maka itu apa? Perbuatan yang hak, benar, ya, secara hukum Islam. Ats-tsaniyah, yang kedua, masyru'iyatu inkaril munkar wa ta'limil jahil, atau masyru'iyah inkaril munkir wa ta'limil jahil. Disyariatkan untuk mengingkari orang yang mengingkari. Maksudnya apa? Ada orang itu tahu hukumnya tapi nggak mau dengar, maka disyariatkan untuk mengingkari, ya, termasuk nahi mungkar. Atau mengajarkan orang yang bodoh. Kalau misalnya ada orang melakukan, kita nasihati, memang dia nggak tahu ilmunya, baru kita nasihati, ajari, ya. Jadi nggak ada masalah ya mengingkari orang yang salah, dengan catatan kalau memang dia tahu ilmunya. Beda cerita kalau misalkan dia nggak tahu ilmunya, maka diajarin dulu. Tapi kalau misalkan sudah diajarin nggak mau dengar, ya sudah, ya, diingkari dengan cara mungkin masing-masing berbeda. Ada yang dihukum. Ats-tsalitsah al-man'u minas safari li ziyarati qabri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Larangan dari safar untuk berziarah kepada kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Enggak boleh ya. Safar diniatkan ziarah kubur, enggak boleh. Itu termasuk safar maksiyah. Himayatan li tauhid. Lagi-lagi tujuannya adalah untuk menjaga tauhid. Apa himayatan kedudukannya? Lihat dulu himayatin ini apa? Kalau hal itu isim sifah, isim fa'il atau maf'ul. Nah, kira-kira himayah ini apa? Masdar kah? Isim fa'il kah? Isim maf'ul kah? Hah? Hama yahmi himayatan. Masdar berarti apa? Apa masdar? Ya, ini himayatan yang artinya ada untuknya, agar. Masdar itu ada berapa? Ada masdar mutlak untuk menguatkan. Kalau masdar mutlak kelihatan kepada fiilnya, semakna atau selafat. Ya. Apalagi satunya? Masdar atau maf'ul. Maf'ul apa? Li ajli. Maf'ul li ajli itu dibentuk dari masdar. Masdar kolbi namanya, masdar yang berkaitan dengan hati. Ar-rabi'ah annal gharada syar'iyyah min ziyarati qabrihi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya tujuan yang syar'i dari berziarah kubur adalah wassalamu alaihi faqat. Itu hanya mengucapkan salam. Itu ziarah ya. Jadi ziarah itu sebetulnya tujuannya adalah mengucapkan salam. Makanya kalau misalkan antum datang kuburan, ya, disyariatkan untuk mengucapkan salam. Wa dzalika yablughu minal qaribi wal ba'id, dan yang demikian itu sampai kepadanya dari orang yang dekat dan juga orang yang jauh, tetap sampai. Tapi kalau untuk mendoakan enggak boleh, ya. Untuk mendoakan enggak boleh.
memang niatnya sengaja ya untuk mendoakan. Karena memang ziaratul kubur sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Fa innaha tudzakiru al mauta, karena itu mengingatkan kematian. Itu ziaratul kubur. Hukum asalnya adalah mengingatkan kematian. Selain dari itu, maka yang datang dalam riwayat adalah memberikan salam. Ya, tatkala kita masuk kuburan kita dianjurkan untuk mengucapkan salam kepada ahlul kubur. Kepada ahlul kubur. Yang selain itu seperti dia berdoa untuk dirinya, ya. Demikian juga atau misalkan berdoa, apalagi berdoa secara langsung kepada kuburan, meminta kepada kuburan, ini enggak boleh. Lalu gimana kalau misalkan dia datang ke kuburan untuk mendoakan yang di dalam kuburan? Ya Allah alam, yang seperti itu juga ini intinya ibadah ya kawan, ya ibadah bukan? Ibadah ya enggak? Berdoa di kuburan untuk sahibul kubur atau untuk dia orang yang ziarah tadi kan sama-sama ibadah. Ibadah boleh enggak dalam kuburan, pada kuburan? Enggak boleh. Ya. Ucapkan salam juga termasuk ibadah sebetulnya. Tapi ini ada riwayat, ada masalah. Tapi yang di luar itu maka masuk kepada keumuman larangan ini. Ya. La tattakhidu qubur anbiya'ihim atau ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid dengan cara beribadah padanya. Paham di sini ya? Jadi hati-hati di sini walaupun yang kita doakan adalah sahibul kubur. Karena itu bentuk ibadah. Ya. Tatkala seseorang berdoa di kuburannya, ini menunjukkan ada sesuatu. Kenapa? Karena doa itu walaupun kita doanya di rumah atau di masjid itu sampai kepada sahibul kubur, ya enggak? Tapi tatkala dia datang secara langsung ke kuburannya berarti ada sesuatu di situ. Ya. Dan ini sebab seseorang terjatuh kepada kesyirikan. Jadi pahami di sini ya. Untuk yang disyariatkan datang ke kuburan itu yang pertama untuk mengingat kematian sesuai dengan riwayat. Yang kedua adalah mengucapkan salam kepadanya dari kuburan. Tapi ini pun enggak harus datang ke kuburan. Di sini pun kita ucapkan ya salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu kan bentuk doa. Maka barakallahu fikum ini juga akan sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain dari itu, seluruh ibadah apapun jenisnya enggak boleh dilakukan dalam kuburan. Ya. Jadi termasuk doa itu untuk mendoakan orang yang dalam kuburan termasuk dari ibadah, tidak boleh dilakukan pada kuburan. Allahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.